Dan hari ini pada kesempatan siang ini saya akan sharing. Kalau ngasih materi kayaknya kurang pas nih Pak Agus nih, karena di sini banyak juga nih yang sudah mumpuni juga nih. Tapi sharing ya, saya akan sharing terkait dengan alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan yang mana alat pemadam api ringan ini banyak sekali beredar gitu ya. Bahkan juga tadi banyak juga yang menanyakan terkait dengan apakah APAR itu bisa diganti pengganti jadi pengganti daripada Menggantikan sprinkler. sprinkler, Ya, iya Pak Agus ya. Wah, sprinkler. cukup luar biasa nih gitu ya. Ya, ya. Baik, mohon izin nanti mungkin bisa saya bisa di pin ya nanti ya, kayak atau di spotlight ya. Baik, masuk saja langsung ke materi bahwa APAR itu apa sebenarnya. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Nah, ini adalah pengertian berdasarkan Permen nomor 4 Permenaker ya, Permenaker nomor 4 tahun 80 Tempat tentang 80. syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Dan kemudian juga di SNI APAP, alat pemadam api portable, yaitu SNI nomor 180 2021, dikatakan bahwa APAP itu terdiri dari dua hal, yaitu adalah APAR dan juga APAB, alat pemadam api beroda. Nah, alat pemadam api ringan atau APAR itu umumnya atau diklasifikasikan itu ukurannya di bawah atau Pak sama dengan Marwanto 18 untuk gram. Iya Pak, bagaimana Pak Agus? putus ya. Saya nggak tahu apakah yang lain dengar suaranya tidak terputus atau di saya aja ya. Soalnya terputus-putus gitu ya. Atau karena di Terputus-putus. dalam ruangan tuh ya. Bagus Pak suaranya Pak. Dengar Pak, Iya, dengar. putus-putus. Jelas, Pak. Oke, lanjut dulu. Jelas, Lanjut. Pak. Jelas. Dulu, Pak. Jelas. Oke, jelas ya berarti ya. Oke, Bisa jelas Pak. Oke, Ya, baik, jelas. baik. Saya akan lanjut. Jadi berdasarkan SNI itu ada jenis APAR, ada jenis APAB. APAR itu adalah di bawah 18 atau sama dengan 18. APAB, alat pemadam api beroda, itu di atas 18 kg. Nah, menurut SNI, APAR itu apa? Jadi ini hanya melengkapi dari pengertian dari Permen 4 tadi, Permen 480, bahwa alat pemadam api ringan serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran dengan berat total termasuk medianya sampai dengan 18 kg. Nah, itu jadi kalau di Permen itu kan tidak ditentukan APAR itu sampai berapa kilogram, tetapi di SNI itu menyebutkan sampai dengan angka 18 kg. Ya, intinya adalah bahwa APAR itu seperti apa sih? Yaitu tentunya APAR tersebut adalah yang dapat dijinjing dan dioperasikan oleh satu orang. Jadi secara pengertian APAR itu apa sih gitu? APAR itu adalah alat pemadam api. Jadi fungsi daripada alat tersebut adalah sebagai alat pemadam kebakaran. Kemudian dia dapat dijinjing atau dibawa, sejatinya seperti itu. Jadi mudah dioperasikan. Jadi dia APAR tersebut harus gampang dijinjing, mudah dibawa gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh nggak APAR ini diganti dari yang ukurannya besar menjadi lebih kecil gitu kan. Nah, pada prinsipnya adalah APAR tersebut mulai dioperasikan oleh orang sekitar di situ, orang yang ada di area tersebut. Makanya APAR tersebut harus mudah dijinjing. Kemudian dioperasikan oleh satu orang. Jadi yang mengoperasikan APAR itu hanya satu orang. Nggak bisa APAR itu berdua nih, saya misalkan sama Pak Agus, saya megang handle-nya, Pak Agus megang corongnya gitu ya, kayaknya nggak pantas gitu kan. Jadi hanya satu orang yang mengoperasikan, nggak bisa berdua, dan kayaknya nggak enak dietnya gitu ya, satu APAR dipegang dua orang gitu ya. Dan dioperasikan atau dilakukan untuk memadamkan api awal atau mulanya kebakaran. Nah, jadi fungsi daripada APAR itu adalah ketika kebakaran tersebut pada awal kejadiannya kebakaran, seperti tadi Pak Edi juga sudah sampaikan terkait dengan grafik sistem apa saja yang bekerja. Ketika terjadinya kebakaran kemudian sudah sampai tahapan flashover, maka APAR tidak akan berfungsi secara maksimal, sehingga akan difungsikan oleh proteksi kebakaran lain, baik itu sprinkler maupun hidran. Makanya APAR itu memang dikhususkan untuk
kondisi api awal. Nah, kemudian memiliki berat dengan media dan juga bahannya itu sekitar 18 kg. Nah, itu adalah pengertian daripada APAR itu sendiri. Lalu bagaimana dengan APAP? Nah, APAP itu adalah alat pemadam api beroda. Nah, alat pemadam api beroda ini yang lebih berat dari 18 kg. Dilengkapi dengan roda agar mudah digerakkan untuk memadamkan api pada fase awal terjadinya kebakaran dengan potensi api yang cepat membesar. Makanya kalau teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian ngelihat di SPBU gitu kan, mungkin ngelihat ada APAR tetapi ada rodanya cukup besar. Kalau dulu waktu saya masih kecil, saya pikir itu roda delman dipasang ke sana gitu kan. Tapi sejatinya memang itu digunakan untuk apa? Untuk mengatasi api awal yang memang lebih mudah membesar. Karena apa? Karena memang itu potensi bahayanya B3-nya cukup besar. Makanya diperuntukkan APAP tersebut adalah kondisi pada api yang memang cepat membesar. Nah, ini pengertian daripada APAP. Nah, jenis media pemadamannya ada yang basah, ada yang kering. Nah, yang basah itu contohnya air, busa, atau foam. Nah, itu adalah jenis basah. Busa itu juga sejatinya adalah bahan dasarnya adalah air, di mana busa tersebut terbentuk dari 3 komponen, yaitu ada air, ada lapisan pembentuk atau ada bahan foamnya, kemudian ada udaranya, terjadilah foam atau busa. Kemudian ada jenis kering, ada dry powder, ada CO2, dan juga ada halon. Nah, ini terkait dengan simbol-simbol daripada APAR berdasarkan SNI 180/2021 di Permen 4 juga ada demikian. Nah, ini ada kelas A, kelas B, kelas C dan D, bahkan ada kelas K-nya juga. Nah, di kelas A itu alat pemadam api portable yang kelas A itu adalah contohnya untuk memadamkan bahan-bahan hidrokarbon atau bukan hidrokarbon tapi bahan yang ketika dia terbakar, benda padat gitu ya, yang terbakar kemudian menghasilkan arang, umumnya seperti itu, dan itu masuk ke dalam kategori kelas A. Kemudian kelas B adalah cairan dan gas yang mudah terbakar, dan ada juga kebakaran kelas C. Mohon maaf, itu seharusnya kelas C, saya salah ketik gitu ya, harusnya kelas C. Cairan gambarnya ya adalah cairan dan gas yang mudah terbakar gitu ya. Itu kelas B. Untuk kelas C-nya adalah listrik. Ya, listrik tentunya. Listrik itu maksudnya seperti apa? Yaitu peralatan listrik yang masih ada arus listriknya. Jadi kalau ada peralatan listrik yang tidak ada arus listriknya, ya maka tidak akan masuk ke dalam kategori C, tetapi dia akan berubah atau beralih kelas menjadi kelas A. Nah, fungsinya apa sih kita mengetahui perbedaan antara kelas A, B, C itu adalah terkait nanti dengan medianya. Yang sesuai, yang cocok itu seperti apa. Makanya perlu ada pembagian-pembagian terkait dengan kelas kebakaran. Kemudian kelas D adalah logam. Ya, contohnya logam yang terbakar ini umumnya di tempat peleburan logam atau di bubut gitu ya, tempat-tempat bengkel-bengkel bubut gitu kan. Dan kelas K adalah minyak masak yang terbakar, ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana sih memilih APAR yang tepat? Ya, sesuaikan dengan media atau sesuaikan dengan media yang terbakar atau bahan yang terbakar. Maka kalau misalkan APAR akan menggunakan api tersebut akan ditimbulkan dari benda padat, maka media yang cocok adalah contohnya air, misalkan seperti itu. Nah, itu contohnya adalah kelas A, maka media yang paling cocok adalah air, contohnya seperti itu. Kemudian kalau yang terbakar itu ada 2 jenis misalkan, antara A dengan B, misalkan seperti itu. Maka yang cocok adalah foam dan juga foam alkohol resisten, ya seperti itu. Jadi yang cocok yang seperti apa? Kalau kelas apinya adalah BC, maka paling cocok adalah CO2, misalkan seperti itu. Jadi lihat kondisi di mana tempat kita kerja, sesuaikan dengan sesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di sana. Media apa yang kemungkinan terbakar. Tapi umumnya adalah yang paling simpel, yang paling yaitu kelas ABC atau multipurpose atau dry powder yang ABC powder. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa digunakan jenis-jenis media APAR yang sesuai dengan kebutuhan di sana. Kemudian yang kelas D itu bisa menggunakan dry chemical powder. Kemudian yang jenis untuk metal, yang untuk kelas D
Kemudian yang kelas K itu bisa dry chemical powder kelas K yang foamnya juga ada seperti itu. Jadi bisa digunakan yang seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, umumnya adalah ini. Ya, umumnya adalah kelas A, B, C ini yang paling populer. Kemudian yang ditempatkan untuk di genset biasanya umumnya adalah CO2 gitu ya. Karena apa? Karena di situ ada bahan cairnya dan juga ada listriknya. Kenapa kok nggak pakai foam gitu? Karena di situ kan ada apa namanya? Ada bahan cairnya juga nih di genset gitu kan. Kenapa nggak tidak menggunakan foam? Khawatirnya ketika dalam kondisi panik maka ada panel yang terbakar, orang atau petugasnya menggunakan jenis foam, maka kemungkinan itu akan membahayakan bagi petugas. Jadi direkomendasikan paling tidak adalah jenis CO2 atau juga dilengkapi dengan ABC folder yang multipurpose seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan matriks, nanti bisa dibaca Bapak dan Ibu sekalian, bisa dibaca terkait dengan matriks penggunaan yang tadi disebutkan di awal. Kemudian, nah ini terkait dengan cakupan luas dari alat pemadam api. Kalau kita berbicara di Permen nomor 4, itu dikatakan bahwa jarak antara alat satu dengan alat yang lainnya adalah sekitar 15 meter. Gitu ya, di peraturan di Permen 4 tadi. Jarak antara satu alat dengan alat lainnya adalah 15 meter atau diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku berikutnya gitu ya. Nah, ini di SNI diatur terkait dengan berapa jumlah atau berapa sih yang pas alat tersebut akan digunakan. Nah, cenderung kalau kita selama ini kalau kita akan memilih APAR adalah bagaimana beratnya. Jadi ini APAR ruangan ini cocok cocok menggunakan APAR dengan ukuran berapa kilo. Nah, seperti itu. Nah, kalau di SNI dikatakan bahwa APAR tersebut bukan kilogramnya, tetapi terkait dengan ratingnya atau daya padamnya. Nah, rating atau daya padam ini adalah yang menentukan adalah laboratorium uji daripada alat tersebut. Contohnya di DKI Jakarta ada namanya laboratorium pemadam kebakaran. Sehingga di situ juga bisa dilakukan pengujian terkait dengan rating. Nah, kalau kita bicara rating, ini cukup panjang nih. Jadi karena pengujiannya itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, sebagai contoh, dikatakan di sini bahwa kalau kita akan menggunakan atau menentukan APAR tersebut berapa sih yang sesuai. Contohnya ini adalah kelas APAR jenis kelas kebakaran kelas A, misalkan seperti itu. Contoh pada klasifikasi bahaya ringan. Itu bisa menggunakan APAR dengan rating 13A. Nah, mungkin tadi juga sempat Bapak-bapak juga mungkin nih menentukannya itu gimana sih, bahaya ringan, bahaya sedang, bahaya berat. Nah, kita akan coba lihat terkait dengan lampiran dari Permenaker 186. Ini terkait dengan bagaimana menentukan klasifikasi bahaya kebakaran. Ini ada bahaya kebakaran ringan, kemudian ada bahaya kebakaran sedang 1, ada bahaya kebakaran sedang 2, ada bahaya kebakaran sedang 3, sampai dengan bahaya kebakaran sedang berat. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di mana lokasi kita sebenarnya nih, kondisi di lapangan atau di tempat kita kerja ini adanya di mana. Nah, contohnya di rumah sakit misalkan tadi yang ditanyakan oleh dokter siapa tadi, ditanyakan di rumah sakit. Nah, ini masuk dalam kategori ini berdasarkan daripada lampiran dari Permen 186 tahun 99, Permenaker 186 tadi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini nanti bisa kelihatan bagaimana APAR tersebut kita akan gunakan atau beratnya atau ratingnya yang mana yang akan kita gunakan. Nah, sebagai contoh, ketika dalam kondisi bahaya ringan, maka APAR-nya yang akan bisa kita gunakan satu jenis APAR dengan kategori fire ratingnya adalah 13A. Kemudian luas lantai maksimum persatuan dari A itu adalah 279. Kemudian luas lantai maksimum untuk alat pemadam api 1045 meter persegi. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian panjang jarak tempuh maksimum ke alat pemadam api adalah 25 meter. Artinya gini, ketika ruangan kita tuh kan nggak lurus begitu aja gitu ya. Nggak lurus, pasti ada tikungan dari ruangan
ke ruangan lain itu melewati koridor, melewati perlintasan lah seperti itu. Nah, jarak tempuh yang dimaksud adalah dari titik ke titik yang lainnya itu adalah 25 meter termasuk belokan. Misalkan ketika kita berjalan 10 meter ke depan, kemudian belok kiri 5 meter, kemudian belok kanan 5 meter, kemudian itu udah berapa meter? Udah 20 meter. Kemudian belok kanan lagi 5 meter, maka di situ paling tidak sudah menemukan satu alat pemadam api ringan. Nah, seperti itu. Dengan klasifikasi untuk bahaya kebakaran ringan. Nah, maksudnya gimana? Yang tadi dikatakan luas lantai maksimum persatuan dari A tadi. Nah, maksudnya seperti ini, bahwa misalkan kita punya ruangan kosong, maksudnya ruangan terbuka gitu ya, tanpa ada sekat, tanpa ada barier, dengan ruangan 17 kali 17 meter dengan resiko ringan kelas A. Nah, ditempatkan di mana saja dengan kategori APAR tadi, sehingga jangkauannya itu tidak memenuhi atau tidak jauh dari 25 meter. Itu maksudnya, cara pemasangannya. Kalau kita menggunakan ruangan tersebut 33 kali 33 meter dengan resiko ringan juga, kemudian kita bisa ditempatkan di tengah-tengah sehingga jarak kemanapun itu tidak jauh dari 25 meter. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada aula seperti itu dengan luasan meter perseginya cukup luas, maka kira-kira pemenuhan aparnya seperti itu. Nah, kemudian untuk bahaya sedang, bahaya berat itu semakin pendek atau semakin kecil lagi luas areanya. Tetapi untuk kategori aparnya harus memenuhi kategori rating yang cukup tinggi. Contohnya adalah yang bahaya sedang 27A, 43A. Nah, pertanyaannya mungkin begini. Dari mana kita tahu rating itu ada di mana gitu ya? Yang pertama yang jelas kita bisa tanyakan ke vendor bahwa apar tersebut memiliki rating berapa. Nah, kalau boleh jujur nih, kita jujur aja deh teman-teman gitu kan. Mungkin di sini juga teman-teman damkar nih, saya lihat juga banyak juga teman-teman damkar gitu kan. Ada yang juga memiliki sampingan nih terkait dengan apar gitu kan ya, kalau boleh jujur nih kan. Nah, sehingga kita juga perlu bukan mensiasati, tapi menginformasikan kepada pengguna bahwa apar tersebut tuh ada loh ternyata ratingnya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Jadi misalkan begini, saya punya apar dengan berat 6 kg, dengan rating misalkan 13A atau 5A gitu ya, tercantumnya seperti itu. Kemudian nanti apar yang lainnya dengan berat 3 kg dengan rating yang sama misalkan begitu. Maka akan dipilih yang mana tentunya. Nah, cenderung kita akan memilih bahwa apar tersebut yang akan kita gunakan adalah apar yang lebih besar, padahal daya padamnya rendah, tetapi ada apar yang kecil daya padamnya tinggi. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi, kita perlu mengedukasi ke masyarakat terkait dengan hal tersebut. Lalu kemudian untuk kelas B, ini juga ada terkait dengan ratingnya juga ada. Di situ ada 55B, 89B, dan sebagainya. Nah, ini jarak tempuhnya maksimum alat pemadam kebakaran itu ada ukurannya ada 9,15, 15,25 sesuai dengan SNI 80 tahun 2021. Lalu kemudian untuk di kendaraan. Nah, untuk di kendaraan apar itu ada ukuran-ukurannya. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut, contohnya seperti ini. Dengan jenis kendaraan M1, ini akan bertanya-tanya M1 itu opo gitu kan. Nah, nanti kita lihat M1 itu adalah kendaraan yang jumlah penumpangnya tidak lebih dari 8 orang atau 7 orang gitu ya. Kalau dia ringan, kategori kendaraannya ringan, maka dicukup dengan menggunakan apar 1 kg dengan daya padam 5A, misalkan gitu. Jadi ukurannya untuk kendaraan adalah 1 kg dengan 5A, misalkan seperti itu. Nah, kalau bapak-bapak dan ibu sekalian coba beli atau membeli mobil baru dari di tahun 2020 ke atas, itu pasti sudah disediakan apar di mobilnya. Coba aja cek, pasti ada aparnya. Nah, itu sudah sesuai dengan ketentuan daripada Kementerian Perhubungan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya M2, M3, dan sebagainya, nanti bisa dibaca. Nah, ini maksudnya M1 yaitu adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg. Nah, ini contoh daripada penggunaan apar. Jadi di
mobil saya, contoh nih dokter nih misalkan di rumah sakit, ini mobil saya operasional perlu apar ukuran berapa sih gitu. Jadi aparnya jangan gede-gede yang 3 kilogram gitu kan. Tapi cukup apar 1 kilogram, memiliki rating 5A gitu kan. Itu sudah cukup untuk diletakkan di kendaraan tersebut. Karena nanti kalau terlalu besar itu juga space-nya di kendaraan itu juga mungkin akan sedikit berkurang gitu kan. Atau sangat bahkan mungkin mengganggu. Karena mungkin mengganggu bisa jadi malah dipindahkan gitu ya, sehingga atau dikeluarkan supaya tidak mengganggu kendaraan. Nah, ini contohnya. Kemudian kategori M2, kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari tempat duduk atau lebih dari 8 tempat duduk dan berat kendaraannya sekitar 5.000 kilogram. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kategori-kategori kendaraan berdasarkan SNI yang bisa kita baca juga di SNI tersebut. Selanjutnya dan selanjutnya nanti bisa dibaca lebih lanjut karena ini nanti akan di-share juga materinya. Kemudian kategori O1 adalah kendaraan bermotor penarik atau kereta gandeng atau kereta tempelan dengan berat kombinasi tidak lebih dari 750 kg. Nah, mungkin ada dari industri, dari perusahaan yang memiliki mobil kontainer gitu kan, mobil apa namanya? Mobil pengangkut B3 misalkan seperti itu. Nah, itu disesuaikan nanti. Ini kategorinya termasuk kategori yang mana? Ringan, sedang atau berat, sesuaikan dengan alat pemadam apinya, harus sesuai dengan kondisi yang real pada kendaraan tersebut. Nah, kemudian ini perbandingan antara rating yang dilakukan, yang diuji oleh laboratorium dinas pemadam kebakaran di DKI Jakarta dengan SNI 180. Artinya kayak gini, ketika dinas pemadam kebakaran mengeluarkan rating 1A sampai 2A, sesuai dengan SNI itu sebanding dengan 5A. Kemudian kalau 3A, 4A sebanding dengan 13A sesuai dengan SNI. Jadi nanti kalau misalkan bapak-bapak dan ibu membeli apar, kemudian dilihat di tabungnya, ada apar berdasarkan uji daripada pemadam kebakaran, ratingnya adalah 3A, maka sejatinya sesuai dengan SNI adalah 13A. Nah, seperti itu. Jadi bukan kita berbicara beratnya lagi nih, tetapi lebih bagaimana kita berbicara daya padam dari alat pemadam kebakaran tersebut. Kemudian tipsnya, ya ini tips cepatnya. Yang pertama, jangan tergiur dengan harga. Ingat safety itu bukan satu pilihan, iya atau tidak gitu, tapi harus iya gitu kan. Nah, ini makanya tips untuk memilih apar yang satu, jangan tergiur dengan harga. Ini saya ngomongin ini biasanya agak bertolak sama bagian procurement nih, purchasing nih gitu kan. Kalau purchasing kan artinya nyari spek yang paling tinggi tapi harganya paling rendah gitu kan, paling murah. Nah, untuk itu perlu diperhatikan. Kemudian pilih produk yang ber-SNI. Nah, artinya begini, kalau memungkinkan, pilih yang ber-SNI. Kalau memungkinkan, tapi kalau nggak minimal, sudah pernah diuji oleh pemadam kebakaran. Nah, caranya gimana? Caranya minta kepada vendornya untuk menunjukkan hasil dari uji laboratorium dari pemadam kebakaran. Nah, dari situ akan ketahuan, apar dengan ukuran 4 kilo, apar dengan ukuran 3 kilo, itu ratingnya berapa, 6 kilo berapa, 4 kilo berapa, itu kita bisa ketahuan. Dan di situ kita bisa memilih bagaimana kita memilih apar tersebut sesuai dengan kebutuhan rating yang akan kita gunakan di perusahaan. Kemudian upayakan pilih produk yang mempunyai TKDN, ya tingkat komponen dalam negeri dari Kementerian Perindustrian. Kemudian produk-produk yang sudah terdaftar di APARI, Asosiasi Pengusaha Pemadam Alat Pemadam Api Republik Indonesia. Asosiasi Pengusaha Pemadam Api Republik Indonesia. Jadi memang APAR itu ada asosiasinya dan itu memang menaungi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan atau berupaya untuk jauh lebih aman lagi. Nah, nanti akan ada video terkait dengan bagaimana perawatan APAR yang tidak sesuai gitu, yang tidak sesuai sehingga menimbulkan korban tentunya. Nah, ini. Oke, kemudian untuk jenis-jenis apar, nah ini untuk jenis apar ada yang namanya halon, mungkin beberapa orang sudah tahu yang namanya halon. Nah, halon itu adalah apar yang
sebenarnya kalau boleh jujur termasuk APAR yang sangat efektif untuk pemadaman, tetapi karena ini sudah dilarang sejak tahun 97 gitu ya. Itu sudah dilarang sehingga jenis halon ini tidak lagi digunakan. Tetapi untuk beberapa tempat memang masih diperkenankan. Ya misalkan di tempat-tempat di pesawat gitu kan, di area-area tertentu, area-area khusus gitu. Nah, kenapa APAR jenis halon ini dilarang? Karena APAR ini merusak lapisan ozon. Sekitar 10-60 km di atas langit sana itu ada satu lapisan ozon, dan lapisan ozon tersebut bereaksi dengan CFC, klorofluorokarbon, sehingga mengakibatkan lapisan ozonnya menipis, bahkan mungkin katanya dalam tanda kutip bolong, sehingga berdampak terhadap lingkungan yang ada di bumi, sehingga kondisi tersebut dilarang. Nah, kemudian namun ada beberapa penggantinya. Nah, ada beberapa penggantinya ini bisa bisa digunakan. Nah, ini bahan-bahan yang perusak ozon, CFC, halon, karbon tetraklorida, metilkloroform, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa pengganti halon, contohnya adalah Solkaflam, AF11, FM200, Halontron, HFSC, kemudian dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis pengganti halon yang mungkin di pasaran cukup banyak, beredarnya cukup banyak. Tetapi memang kalau dikatakan jenis-jenis yang clean agent seperti ini lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang dry powder. Makanya yang lebih favorit di tempat kita, kalau boleh kita intip, boleh kita lihat, pasti kebanyakan adalah yang jenis dry powder, sehingga itu lebih banyak yang beredar. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana sistem kerja APAR, ini juga perlu hati-hatian untuk rekan-rekan pada saat mengoperasikan APAR. Umumnya di APAR itu ada yang tipe storage pressure, ada yang gas cartridge. Umumnya seperti itu. Ada juga yang tipe reaksi kimia, ada juga yang pompa tangan. Yang umum yang di tempat kerja kita ada dua nih umumnya. Ada yang storage, ada yang gas cartridge. Nah, yang storage itu seperti apa? Yang storage ini seperti ini modelnya. Jadi antara media pemadamannya dengan gas pendorongnya bercampur dalam satu tabung atau dalam satu tekanan. Sehingga tabung tersebut sejatinya sudah bertekanan. Bagaimana kita tahu tabung tersebut bertekanan? Yaitu karena adanya pressure gauge yang ada di arah panah yang kita tunjuk itu menunjukkan bahwa tabung tersebut sudah bertekanan. Sehingga apabila ini mungkin jatuh, kemudian pennya lepas, ini bisa langsung bereaksi seperti itu. Tetapi kalau ada kebocoran, ini resikonya. Kalau ada kebocoran, maka medianya itu nggak keluar, tetapi gas pendorongnya, N2, itu akan keluar atau terilis dengan sendirinya. Akibatnya, tabung tersebut walaupun berat, tapi tidak bisa digunakan. Nah, itu salah satu kelemahannya. Sehingga tabung tersebut, kalau terjadi kebocoran dan lain sebagainya, itu tidak bisa digunakan. Sehingga dalam hal ini, proses pengecekan harian, pengecekan mingguan, bulanan, itu harus sering-sering dilakukan. Nah, ini contoh daripada storage pressure, itu adalah jenis CO2. Khusus untuk CO2 tidak ada manometernya. Kemudian ada jenis foam, kemudian ada air, ABC powder. Nah, ini untuk jenis CO2. Untuk jenis CO2 harus hati-hati, karena jenis CO2 ini bentuknya cair di dalam tabung, tetapi ketika keluar itu akan dirubah menjadi gas atau uap CO2, sehingga ini akan merusak rantai reaksi kimia pada api, sehingga apinya tidak akan menyala, harapannya seperti itu. Hati-hati pada CO2 karena bisa menimbulkan frostbite atau luka bakar di tangan akibat suhu yang rendah, sehingga pada saat melakukan pemadaman menggunakan jenis yang CO2, pastikan bahwa tidak memegang bagian corong. Nah, bagian corong itu bagian yang lebar itu, yang warna hitam itu tidak dipegang. Jadi pegang di bagian handle-nya, atau pada APAR yang jenis selangnya rigid, yang dari pipa logam, itu diarahkan kemudian langsung disemprotkan tanpa memegang bagian daripada corong, karena ini cukup berbahaya. Nah, kemudian yang jenis cartridge, antara media pemadaman dengan gas pendorongnya ini terpisah. Gas pendorongnya adalah CO2, kemudian medianya ya tergantung dari mana jenisnya, mau itu jenis A
untuk pemadaman A atau AB atau ABC ataupun kelas D. Nah itu tabung ini belum bertekanan. Uniknya untuk jenis cartridge, tabung yang ada di depan kita atau yang ada di apar di tempat kita itu dia belum bertekanan. Tekanannya masih disimpan dalam tabung kecil yang ada di dalam yang berwarna silver itu. Sehingga ketika apar tersebut kita buka atau kita bongkar pun itu nggak ada masalah, nggak akan ada tekanan yang hilang karena sejatinya tabung tersebut belum bertekanan. Bertekanannya kapan? Ketika kita melakukan tes tekanan atau kita handle-nya kita tekan, itu akan mengeluarkan tekanannya menuju melalui pipa kecil yang ada di dekat tabung di dekat pipa yang besar tadi, kemudian akan memenuhi ruangan tersebut dan mendorong medianya keluar. Makanya ini adalah untuk jenis tipe cartridge. Nah, ini tipe cartridge ini perlu kehati-hatian apabila terjadi misalkan korosi, kemudian atau bagian lehernya atau bagian handle-nya itu mulai kendor. Nah, itu sebaiknya untuk tidak digunakan. Ganti aparnya, jangan lagi digunakan karena itu cukup berbahaya. Sudah banyak sekali memakan korban kalau kondisi-kondisi seperti itu karena handle yang lepas. Nah, kemudian ini jenis foam, baik itu mechanical foam maupun kimia. Kalau yang mechanical foamnya sudah jadi, tinggal kita gunakan. Kalau yang kimia itu harus kita reaksikan antara bahan A dengan bahan B direaksikan. Reaksinya itu menghasilkan dua komponen utama. Yang pertama adalah foam, yang kedua menghasilkan gas. Foamnya tadi untuk pemadaman, gasnya untuk mendorong media pemadamannya. Nah, seperti itu. Kemudian ini jenis alat pemadam api beroda, sering kita melihat, sering juga kita mungkin gunakan gitu ya. Jadi untuk mengoperasikan alat pemadam api beroda ini harus 2 orang minimal. Ya tidak seperti apar, kalau apar itu 1 orang, tapi kalau yang jenis beroda 2 orang, 1 sebagai nozzleman, 1 lagi sebagai operator. Nah, ini klasifikasi kebakaran, ada kelas A, B, C, dan K, ya, A, B, C, D, dan K tentunya. Nah, ini menurut Permen nomor 4 tahun 80, dan ini menurut SNI 180 2021. Nah, bagaimana penempatan apar? Yang pertama, apar tersebut harus mudah dilihat, mudah dijangkau, tidak terhalang. Itu yang harus pasti nih. Kenapa? Ya mungkin ada beberapa tempat yang aparnya itu sering hilang karena di area tersebut rasa memilikinya cukup tinggi, misalkan seperti itu. Sehingga harus dikumpulkan jadi satu, ya nggak seperti itu ya. Nah itu nggak boleh, harus posisinya mudah dilihat, mudah dijangkau, tidak terhalang. Itu kata kuncinya. Jadi tidak boleh dikumpulkan jadi satu, kemudian tidak mudah dijangkau, tingginya terlalu tinggi menyimpannya, atau terhalang oleh benda lain. Sehingga ketika mengambil apar, harus menyingkirkan bendanya dulu baru ngambil apar. Sedangkan kalau kita belajar terkait dengan fenomena kebakaran, 3 menit pertama itu paling tidak kita harus mampu melakukan upaya pemadaman. Kalau itu gagal, kita akan lanjut ke dalam tahapan flash over, sehingga kerugiannya akan jauh lebih banyak. Yang kedua harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakarannya. Kalau di tempatnya banyak panel listrik, maka jangan ditempatkan jenis foam, misalkan gitu, atau jenis air. Kalau tempatnya tersebut adalah bahan yang benda padat, mudah terbakar misalkan gitu, mayoritas itu upayakan jangan menggunakan CO2. Nah, seperti itu. Nah, umumnya yang tadi yang saya katakan, yang lebih favorit adalah jenis ABC powder. Yang jenis untuk kelas padat, cair, gas, ataupun untuk listrik. Jadi aman. Kemudian harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Harus menggantung nih posisinya. Kecuali untuk CO2 boleh diletakkan di lantai dengan ketentuan tertentu. Nah, ini boleh harus menggantung. Nah, bagaimana menggantungnya? Tingginya bagian bawah apar itu adalah 15 cm. Ya, bagian bawah apar itu tingginya 15 cm minimal. Paling tinggi bagian atasnya 120 cm. Supaya kenapa? Supaya ini bisa mudah untuk diambil, mudah untuk dijangkau. Karena untuk mengambil apar yang menggantung juga itu, waduh, agak repot nih, gitu ya. Agak nggak segampang kita ngambil air mineral gitu ya dari meja
kita ambil, nggak seperti itu gitu ya. Nah, jaraknya menurut Permenaker itu adalah 15 meter setiap jarak satu apar, tetapi berdasarkan SNI bisa 25 meter jarak tempuh ya, jarak tempuh. Jadi bisa lebih dekat, tetapi karena berkelok-kelok bisa jadi lebih lebih jauh. Kemudian pada suhu antara minus 44 derajat Celcius sampai dengan 49 derajat Celcius. Artinya apar itu bisa ditaruh di luar ruangan, nggak ada masalah. Karena di Indonesia suhu paling tinggi berapa sih gitu ya kan? Kita kan bukan di Death Valley gitu kan. Kalau di Death Valley itu suhunya sangat ekstrim, bisa sampai 45 derajat Celcius gitu. Kalau kita kayaknya nggak nyampe lah, seperti itu. Atau kita bukan juga ada di Antartika yang suhunya minus berapa derajat gitu ya. Nah ini, jadi artinya aman nggak sih untuk meletakkan apar di luar ruangan? Aman, ya aman. Tetapi nggak tahu nih masalah kemalingan apa enggak gitu ya. Nah mungkin gini, teman-teman kalau menggantung gitu ya, menggantung apar atau meletakkannya di dalam lemari kaca, syaratnya itu sebenarnya lubangnya itu apar tersebut harus mudah diambil. Sehingga ketika kaca tersebut dipecahkan, apar tersebut mudah diambil. Tetapi mungkin karena sudah terlanjur beli gitu ya, terlanjur beli untuk mengakali itu, gimana caranya gitu kan. Memang seyogianya harusnya diganti. Kalaupun nggak diganti ya berarti paling tidak anak kuncinya letakkan di dalam. Ini tips aja nih dari saya. Letakkan di dalam. Jadi sehingga ketika dipecahkan kacanya, ambil anak kuncinya, buka, baru diambil aparnya. Tapi kalau suruh ganti ada 1000 ini ya debat juga tuh sama manajemen gitu kan. Ini ngapain harus ganti gitu kan. Nah itu untuk mengantisipasinya supaya dalam proses misalkan dalam proses pembelian atau penggantian yang baru tadi, ini bangunan gedung kita tetap aman. Itu harapannya seperti itu. Lalu bagaimana terkait dengan penanda apar? Nah, penanda apar itu juga ada ketentuannya. Kita bisa lihat di lampiran di Permen 4 tadi. Nah, ini apar itu harus ada penandanya. Lebar daripada segitiga penanda tadi itu 35 cm, tingginya 35 cm, kemudian arah panahnya tadi 7,5 cm tingginya. Kemudian ketinggian daripada penanda tadi adalah 125 cm atau sesuai dengan ketentuan dari pengawas seperti itu. Lalu penanda di kolom itu seperti apa? Ini contohnya penanda di kolom. Teman-teman bisa lihat kalau di kolom bentuknya kotak, nah itu harus bagaimana, kalau lingkaran seperti apa. Nah, ini contohnya seperti ini. Karena apa? Kolom itu kan ada 4 sisi yang tidak terlihat, atau 3 sisi yang tidak terlihat, sisi yang lainnya bisa terlihat. Nah, dengan melingkari tanda tersebut bahwa di situ ada apar, maka orang dari jauh akan tahu bahwa oh di situ memang ada apar. Tinggal dicari posisi aparnya sebelah mana. Apakah di depan seberang sana atau di samping kiri, samping kanan. Nah, itu nanti tinggal dicari seperti itu. Nah, ini contoh daripada penanda apar. Kemudian terkait dengan persyaratan teknis apar. Nah, tabung harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Ini penting nih. Ini nanti saya akan tayangkan ada video terkait dengan tabung apar yang berkarat. Kemudian etiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Ada beberapa gedung gitu ya, ada beberapa gedung yang aparnya itu justru malah dia tidak terlihat etiketnya. Dia tidak terlihat, ditutupi sama label expired. Nah, mungkin akan ada pertanyaan nih, apar itu ada expirednya apa enggak sih? Apakah harus 1 tahun sekali untuk dilakukan pengisian dan lain sebagainya. Kemudian segel harus dalam keadaan utuh. Nah, segel apar itu macam-macam sekarang. Kalau dulu mungkin awal-awal saya melihat itu segelnya bentuknya dari logam, dari patri gitu ya, atau dari kuningan gitu, tembaga seperti itu. Sekarang ada yang model dari karet. Tentunya segel ini juga jangan segel yang terlalu kuat, sehingga pada saat penggunaan malah nanti akan menyulitkan. Nah, segel itu juga mudah untuk dibuka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apar tersebut dalam tanda kutip masih perawan lah gitu ya, belum pernah digunakan, misalkan seperti itu. Kemudian selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. Ada beberapa kejadian apar tersebut selangnya tuh bocor, pecah dan lain sebagainya. Makanya apar ini juga perlu dicek selangnya, apakah ada rekahan atau
mulai lapuk dan lain sebagainya. Tutup harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat. Untuk jenis storage pressure, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan. Makanya untuk storage pressure, tekanannya itu harus berada di rentang warna hijau, seperti itu. Untuk tipe cartridge, tidak ada kebocoran pada membran tabung gas dan belum lewat masa kadaluarsanya. Nah ini, masa kadaluarsanya yang dimaksud seperti apa nih? Gitu. Nanti mungkin jadi bahan diskusi juga nih buat kita nih. Lalu, ini sesuai dengan Permenaker nomor 4, tahun 80 bahwa apar tersebut harus siap pakai pada waktunya. Baik itu jenis ukurannya harus sesuai, mudah dilihat, mudah diambil, kondisinya baik, dan setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Ini penting nih. Jadi apar itu memang harus jenis dan ukurannya sesuai. Ya, ukurannya sesuai. Kemudian mudah dilihat, mudah dijangkau. Kemudian yang paling penting tadi apa? Setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar dan tidak membahayakan dirinya. Nah, kita gini mungkin. Di tempat Bapak dan Ibu sudah terprogram bahwa apar tersebut harus direfill 1 tahun sekali. Nah, untuk memastikan itu, yang pertama bahwa pastikan bahwa refillnya itu benar. Nah, caranya gimana? Minta kepada vendor untuk menyediakan bahan peraga, drum, bensin, solar gitu kan. Kemudian apa? Apar tersebut sebelum direfill dirakukan untuk latihan. Ada 2 manfaat paling enggak. Yang pertama, kita tahu kondisi real apar tersebut bagaimana. Apakah mampu memadamkan atau tidak. Karena saya pernah melakukan latihan, kemudian aparnya kualitasnya kurang baik. 1 drum tadi itu dipadamkan menggunakan 2 apar, alat pemadam api ringan, itu tidak padam. Nah, itu kan jadi pertanyaan nih kepada peserta nih, ini jangan-jangan instrukturnya yang nggak bisa atau gimana kan gitu ya. Padahal memang kualitas aparnya itu juga menentukan. Yang kedua, fungsi yang kedua, seringnya kita latihan membuat orang lain atau orang di bangunan gedung tersebut menjadi mahir dalam penggunaan apar. Sehingga bangunan kita aman. Aman dengan cara apa? Yang pertama aparnya berfungsi dengan baik, kualitasnya juga baik, medianya juga baik, bagus gitu kan. Kemudian orang-orangnya atau penghuni bangunan gedung tersebut pandai atau mahir menggunakan apar dengan tidak membahayakan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian perawatannya bagaimana? Yang pertama, jaga keutuhan dan pen pengaman, segel. Label petunjuk penggunaan harus jelas. Lakukan isi ulang setelah dipergunakan. Walaupun gitu ya, walaupun misalkan hanya menggunakannya sedikit. Cerut begitu doang, padam, udah taruh lagi, nggak begitu. Ya jadi walaupun cuma cerut begitu, nggak bisa langsung ditaruh, harus segera dilakukan refill. Kenapa? Lama-kelamaan gasnya pendorong tadi, gas pendorongnya tadi akan berkurang sehingga lama-kelamaan akan hilang. Sehingga walaupun medianya masih banyak, tetapi aparnya sudah tidak bisa digunakan. CO2 tempatkan pada suhu di bawah 49 derajat Celcius, chemical powder jaga dari kelembapan, kemudian letakkan di dinding dan digantung. Nah, ini kemudian batas toleransi isi media apap untuk 1 kg plus minus 5%, 2 kg itu 3%, lebih dari 3 kg adalah 2%. Semua bahan lainnya sama 0 sampai dengan 5%. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi gini, Bapak Ibu ketika membeli apar atau refill apar gitu ya, jangan langsung diterima begitu aja. Ambil, timbang. Beratnya itu harus lebih daripada jumlah apar yang ada di yang ada di labelnya tadi. Misalkan aparnya 3 kg. Beratnya 3 kg itu bukan berat keseluruhan, tetapi berat medianya. Jadi berat brutonya adalah berat media plus berat tabungnya beserta kelengkapannya total seperti itu. Nah, itu plus minus 5%. Gitu ya, plus minusnya 5% gitu ya, atau 3% atau 2% tergantung daripada ukuran. Nah, untuk jenis CO2 itu seperti apa? Kasih waktu 5 menit lagi Pak Marwan untuk pemaparannya. Oke, baik. Ya, untuk jenis CO2 juga sama demikian, harus dilakukan penimbangan. Jadi antara berat media dengan tabung itu digabung, nah itulah berat yang sesuai. Nah, kemudian silakan Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak.
Nah, selanjutnya bagaimana dengan durasi? Nah, ini durasi atau daya padam, berhubungan dengan daya padam, kalau 5A itu minimum itu 6 detik. Nah, itu makanya ketika beli, misalkan ada project banyak, dites satu, jangan main terima aja gitu kan. Ambil aparnya, ukurannya berapa, apa namanya, daya padamnya, ratingnya, kemudian dibuka, kemudian disemprotkan. Berapa lama nih apar tersebut mulai dari keluar sampai dengan habis itu berapa lama waktu atau durasi operasinya. Kalau misalkan 5A dia habis dalam waktu 5 detik, maka itu tidak berlaku. Ya, itu harus minimal 6 detik, lebih dari itu bagus gitu ya. Jadi artinya kita juga harus melakukan pengecekan pada saat beli. Jangan terima-terima aja lah, intinya seperti itu menurut saya ya. Nah, kemudian juga untuk jenis kelas A, nanti untuk foam, ya untuk foam juga demikian, ada tabelnya. Dan sebentar saya akan, karena waktunya udah mau habis ya Pak Agus ya, saya akan perlihatkan bagaimana ada apar yang perawatannya kurang baik, ini dalam posisi kerja, ya dalam posisi kerja, sedang tidak ada aktivitas, tiba-tiba aparnya rilis dengan sendirinya, lepas, sehingga orang terkaget-kaget di ruangan. Nah, ini cukup juga mengagetkan, makanya penting sekali untuk melakukan perawatan apar, sehingga harus rutin dilakukan. Nah, ini contoh daripada ini apar nggak diapa-apain nih, tapi tiba-tiba terjadi kesalahan gitu ya, kesalahan alat sehingga medianya jadi keluar, kan kaget gitu ya. Bayangkan kita lagi webinar gini, apar di tempat saya meledak begitu kan, kaget kan, nggak lucu juga gitu ya. Atau ini cara penggunaannya, makanya disyaratkan harus mahir, harus mahir. Karena kalau nggak mahir menggunakan apar, ini dampaknya cukup luar biasa. Ini sebagai contoh, terjadi kebakaran di bengkel, kemudian panik nggak? Pasti panik lah gitu ya. Tetapi karena kurang mahir cara menggunakan apar, nah tidak padam. Ini yang dipadamkan lidah apinya, bukan pangkal apinya. Seharusnya dari pangkal api terlebih dahulu, baru merambat ke atas. Karena kan api itu cenderung merambat ke atas, bukan ke bawah gitu ya. Bukan ke bawah, tetapi ini malah justru terjadi kondisi yang tidak baik gitu ya. Kemudian ini cara penggunaannya, yaitu dengan cara pull, aim, squeeze, and swipe gitu ya. Nah, nanti mungkin melalui video. Nah, ini ada video terkait dengan apar yang mengalami korosi. Ini kejadian kalau tidak salah di Thailand gitu ya. Ada seorang yang akan membeli apar bekas. Nah, jadi ini kalau kita bisa lihat gerobaknya ini adalah gerobak untuk mengangkut barang-barang bekas. Kemudian ada orang yang membeli apar tersebut, ditawarin ini ada barang-barang bagus nih apar gitu ya. Kemudian dia lakukan pelepasan pen dan kemudian juga ketekan sehingga apar tersebut menghampiri atau mendang bagian kepala si korban, sehingga korban mengalami tewas di tempat pada saat itu. Nah, ini bisa kita lihat aparnya ada di samping tergeletak seperti itu. Kemudian dengan santainya juga gitu ya, yang pedagangnya tadi mengambil tabungnya, padahal orang panik gitu kan, yang mengambil tabung aparnya seperti itu. Nah, ini juga harus hati-hati. Mungkin ada beberapa perusahaan yang aparnya sudah lebih dari 20 tahun, itu lebih baik diganti. Nah, ini terjadi. Jadi bagian bawahnya mengalami korosi, kemudian tipenya kalau bisa kita lihat itu dari modelnya adalah tipe cartridge ya, tipe cartridge bisa dilihat dari model tabungnya. Ini contoh-contoh tabung yang sudah korosi dan ini perlu diganti, ini nggak boleh digunakan lagi. Nah, ketika sudah seperti ini menurut Permen itu harus dikosongkan. Nah, harus dikosongkan, nggak boleh tersimpan dalam posisi bertekanan seperti itu, harus dikosongkan. Kemudian ini cara penggunaan apar, ya nanti bisa dilihat cara penggunaan apar secara sederhana seperti ini. Cabut pennya, kemudian bebaskan nozzle-nya, kemudian lakukan tes tekanan, beri jarak 1 lengan, ya beri jarak 1 lengan, seandainya ada terjadi kegagalan, maka kita aman. Nah, setelah dilakukan pengetesan, kemudian segera padamkan apar, menggunakan apar, apinya dipadamkan. Yang tidak boleh dilakukan adalah terlalu dekat atau terlalu menusuk, kemudian
remas bagian handle-nya. Nah, ini nggak boleh dicicil seperti ini. Pastikan bahwa apar tersebut harus benar-benar padam. Ini yang tidak boleh dilakukan terlalu dekat, sehingga medianya malah kemana-mana. Nah, yang harus dilakukan adalah dengan tenang, kemudian disapukan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara menggunakan apar yang tepat. Oke, baik, saya rasa ini yang bisa disampaikan terkait dengan apar, walaupun ini singkat waktunya, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi untuk sisa waktu yang ada. Silakan Pak Agus, saya Baik, kembalikan. Pak Marwanto, makasih untuk penjelasannya sudah sangat rinci. Bahkan saya dapat ilmu nih hari ini Pak Marwanto untuk daya tekan ya, daya daya padam tadi ya. Saya ini sengaja bawa nih Pak di kantor saya nih, saya sengaja bawa ini biar kita semua sama-sama tahu. Mungkin kelihatan ya, mungkin kelihatan apar saya ini. Mungkin masukan kita punya ikatan tuh APRI tadi ya, APRI. Apari. APARI. Saya cuman beli ini, perusahaan di Indonesia cuman beli, taunya beli, gunakan. Tapi saya pingin orang tuh tahu apa sih isinya nih, apar ini foam kah, powder kah, atau CO2 kah, atau halon kah yang sudah dilarang atau apapun dia. Tetapi yang saya pingin untuk masukan Pak Marwanto, saya pingin daya dukung daya padam tuh adalah pinginnya ya, pinginnya. Jangan seperti beli kucing dalam karung ya. Saya kadang-kadang saya praktek mengajarkan orang tuh padam 10 detik. Sebelum 10 detik harus sudah padam. Mau gimana pun harus padam. Tetapi saya baru dapat ilmu tuh ada daya tadi, daya daya Depot. padamnya. Ini masukan ya Pak Moranto, artinya saya pingin suatu adalah label di sinilah berapa A dia, 2A, 3A, 3B seperti itu. Mungkin itu masukan Pak ke Ya. depannya. Karena saya selalu mengajarkan orang juga memadamkan. Saya kunci kesuksesan orang itu padam di bawah 10 detik itu sukses sama saya. Nggak tahu saya sukses. Cara menyapu swabnya seperti apa, yang pasti foam itu berfungsi. Tetapi kalau praktek foam ini saya taruh paling belakang. Kenapa? Nggak bisa hidup lagi, Pak. Betul, betul, betul. Udah pakai foam busa, kita harus buang busanya. Saya pakai powder di depan, pakai powder, pakai apa CO2, baru Ya, belakangan pakai si foam. Mungkin itu masukan saja, Pak. ya, Masukan. Siapa tahu Apari ke depan bisa kasih masukan lah untuk penyedia jasa pengisian apar. Mungkin ya. gitu, Pak. Baik, betul Pak Agus. Untuk Sedikit saya tanggapi dulu ya Pak Agus ya. Izin. Jadi sebenarnya ketika apar tersebut sudah dilakukan uji oleh silakan. laboratorium pemadam, dia akan dapat surat keterangan, sertifikat, dan dia boleh dan harus mencantumkan di dalam di dalam tabung tersebut berapa ratingnya. Jadi ratingnya misalkan 5A, 55B, kemudian C. Biasanya tiga tersebut. Ada A, B, dan C. Jadi memang sudah tercantum. Makanya kalau beli nih Pak Agus juga nih, mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan. Belilah yang minimal sekali. Minimal, kalau nggak SNI minimal deh. Minimal itu sudah dilakukan uji oleh pemadam kebakaran. Syukur-syukur sudah ber-SNI. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena tergantung dari budget nih. Saya ngomong lagi nih, budget. Kalau budget itu ya kalau lihat Tokopedia lah gitu kan. Banyak banget apar tuh murah banget gitu kan. Harga 300, di bawah 300 udah dapat apar gitu kan. Tapi ya nggak menjamin itu. Kalau terkait budget paling nggak minimal sudah dilakukan pengecekan oleh atau pengujian oleh pemadam kebakaran. Seperti itu Pak. Saya juga sering Pak kalau lagi praktek foam itu saya praktekkan terakhir. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menggunakan CO2, powder, baru foam, Powder, ya. baru powder. Baik Pak, kita kasih dulu sesi tanya jawab buat teman-teman Pak. Silakan untuk audiens. Siap. Ya. Silakan, dengan siapa, dari mana? Silakan. Silakan, Pak. Monggo, Pak, silakan. Pak yang dari Indofood, silakan, Pak. Pak Saiful. Ya, Pak. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Marwanto. Saya Saiful, Pak, dari PT Indofood. Suara saya terdengar, Pak?
Ya, terdengar Pak, terdengar. Silakan. Kalau kebetulan kita kemarin minggu lalu baru trading dengan pihak pemadam, Pak. Jadi ada satu kebakaran yang di rumah tangga namanya kebakaran kelas C, kelas K ya Pak ya. Dan itu pemadamannya kebanyakan menggunakan tradisional, menggunakan karung goni yang dibasahkan atau menggunakan media basah lainnya ya. Karena yang kebanyakan terjadi adalah ketika di rumah ya Pak, itu kan perumahan itu paling rentan terhadap kebakaran ya Pak ya. Karena kita tahu di setiap rumah itu belum tentu ada APAR ya Pak. Ditambah lagi di area perkotaan tuh mobil pemadam tuh agak sulit Pak kalau misalnya masuk ke dalam perumahan Pak. Nah sebenarnya dari pihak pemadam itu sudah ada himbauan atau kewajiban terhadap developer untuk pemasangan hidran atau enggak sih Pak kalau misalkan di daerah perumahan. Itu yang pertama dari saya Pak. Yang kedua Pak, yang kedua itu bagaimana kita mengetahui kalau APAR di perusahaan kita nih apa tuh Pak, kalau semacam CO2 kan tidak ada pressure-nya Pak ya, dia tidak ada merah atau hijaunya. Bagaimana kita mengindikasikan bahwa CO2 itu masih baik atau sudah tidak baik? Ya. Kemudian Pak, yang ketiga Pak, kebetulan pernah juga kejadian kita ada kebakaran kecil Pak ya, di dalam ruangan. Nah, yang kita miliki kebanyakan adalah ABC powder Pak. Tapi yang terjadi adalah ketika kita menggunakan ABC powder, itu residunya Pak kemana-mana sehingga ruangan sekitar menjadi kabut Pak, gelap putih, dan barang-barang juga kebanyakan pada kotor ya Pak ya, akibat dari semprotan apa tersebut. Apakah memang untuk di area dalam ruangan si powder ini sudah sesuai Pak? Dari saya mungkin itu Pak, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Marwanto. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Ini Pak Saiful dari Indofood. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kebakaran di perumahan itu ya memang cukup tinggi nih kejadiannya memang. Nah, apakah ada regulasi terkait dengan pemasangan hidran di perumahan? Ya memang kalau di Jakarta ya, saya sudah berbicara di Jakarta, ada beberapa tempat yang memang kami programkan untuk dipasang namanya hidran kering. Nah, ada namanya sistem ketahanan kebakaran lingkungan. Nah, sebenarnya sih tidak ada tidak ada regulasi secara mengikat bahwa di area perumahan itu harus ada yang namanya hidran seperti itu. Nah, biasanya itu adalah kebijakan-kebijakan wilayah atau kebijakan-kebijakan dari developer. Di daerah Kapuk itu sudah dipasang hidran, ada dipasang siamis, kemudian di jalur hidran kering gitu sampai ke perumahan. Di daerah Tambora di belakang saya ini itu juga ada hidran kering seperti itu. Jadi itu adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, tetapi setiap rumah itu paling tidak harus menyediakan APAR secara mandiri. Kalau di DKI Jakarta ada beberapa ketentuan yang dibagikan APAR Pak di beberapa kelurahan, di beberapa RW seperti itu. Jadi itu untuk memfasilitasi masyarakat untuk melakukan respon tanggap darurat awal. Bahkan waktu zamannya Pak Jokowi jadi gubernur itu juga ada namanya Pati Geni. Nah, itu juga disediakan, termasuk membuat yang namanya balakar-balakar atau relawan-relawan itu untuk di perumahan. Kemudian untuk APAR CO2, ini kita tahunya gimana nih APAR tersebut masih bagus atau enggak. Nah, ketika pertama kali beli atau refill itu nyampe di kantor kita, kemudian ditimbang Pak, ditimbang beratnya. Berapa berat APAR tersebut ditambah berat tabung, karena APAR tabungnya aja udah berat nih Pak. Tabung tersebut APAR-nya sudah berat. Itu biasanya ada di bagian peneng ya, apa namanya Pak Agus tuh yang labelnya tabung tuh ada tuh, berat tabung berapa. Berat tabung ditambah dengan berat media itu dijumlahkan jadi 1. Apabila beratnya kurang dari atau beratnya kurang dari 10% atau berkurang lebih dari 10%, maka wajib dilakukan refill. Nah, wajib dilakukan refill. Kalau CO2 itu kan bentuknya adalah cair, keluarnya gas gitu ya. Jadi
dia ditimbang sama seperti LPG. LPG itu kan bentuknya cair tetapi harus digunakannya dalam bentuk gas, sama seperti itu. Makanya harus ditimbang. Apabila beratnya berkurang lebih dari 10% itu sesuai dengan Permen, maka harus dilakukan refill seperti itu. Nah, kemudian untuk ABC powder apakah sudah sesuai kalau untuk di residensial perkantoran gitu ya? Sesuai, Pak. Tapi memang efeknya tadi nyampah lah gitu ibaratnya ya. Jadi banyak debu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu memang baiknya adalah ketika kita melakukan upaya pemadaman, ketika di dalam ruangan, lihat jalan keluar. Artinya kita ketika berbalik kanan itu sudah ketemu dengan jalan keluar. Kalau di luar ruangan kan lihat arah angin, kemana arah anginnya. Nah, kita berada di belakang arah angin atau searah dengan arah angin. Kalau anginnya dari timur ke barat, maka posisi kita memadamkannya dari arah timur, baru kita dorong ke arah barat. Tetapi kalau dalam ruangan, perhatikan jalan keluar. Nah, itu umumnya memang meninggalkan residu yang cukup cukup merepotkan lah gitu ya. Tetapi efektivitas biaya dan lain sebagainya itu juga menjadi pertimbangan perusahaan. Kalau kita gunakan CO2 itu posisinya juga berat, harganya juga lebih tinggi, biasanya seperti itu. Dan kemudian juga benda padat itu juga banyak di tempat kantor atau di tempat kerja kita. Jadi memang efektifnya adalah untuk kelas A seperti itu. Tapi Pak Marwanto, saya ya, agak nimbrung sedikit nih. ya, Saya agak tergelitik pertanyaan Pak ini ya dari Indofood ya. Pak Saiful. Iya, Pak Saiful. Jadi sebenarnya CO ini kan berisi gas nih. Kalau kita ngacu ke Permen 480 itu kan, kalau ditanya isi apar yang berbau gas ada dua, CO2 dan halon ya. Kalau di CO2 usianya berapa? 4 sampai dengan 5 tahun. Ini usianya loh. Tetapi tekanannya itu harus bertekanan 1000 sampai dengan 1200 Bar. PSI PSI. atau kurang lebih 80 atmosfer tekanannya. Yang saya nggak masuk ini, agak-agak ini ya, tergelitik pikiran saya. Kenapa nggak dibuat seperti manometer aja untuk mengetahui tekanan itu? Saya selalu kalau ngajar ditanya seperti ini, kenapa Pak nggak dibuat? Kenapa nggak dibuat tekanannya? Sama Pak Sipul nanya. Jadi kalau kita bertakar pada 4 sampai 5 tahun usianya, harus segitukah baru kita isi ulang atau kita refill? Seperti itu loh Pak. Logikanya, logika berpikirnya seperti itu. Gimana Iya, Pak? iya, betul Pak. Makanya ini juga gini. Kenapa kok saya juga sempat bertanya kepada ketua APARI nih Pak ya. Kenapa sih CO2 tuh kok nggak dikasih manometer gitu ya kan? Pertama karena memang dari CO2 tadi tekanannya kan sejujurnya itu tidak stabil Pak, dalam arti bahwa kondisi di dalam tabungnya tadi dalam bentuk cair gitu. Nah, dalam bentuk cairnya. Jadi tekanannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di yang ada di powder seperti itu ya. Nah, memang kalau kita mengacu pada SNI nih Pak, kalau kita mengacu pada SNI, nah itu ada nih ketentuan-ketentuannya kapan harus melakukan pengisian ulang, kapan harus melakukan perawatan, kapan melakukan pemeriksaan, uji tekanan. Uji tekanan itu udah pasti 5 tahun ya Pak ya, Pak Agus ya. Nah, kemudian pengisian ulangnya itu kapan gitu ya. Kalau contoh untuk jenis karbon dioksida itu bisa 5 tahunan untuk melakukan isi ulang. Kalau memang tidak pernah digunakan sama sekali itu direkomendasikan tuh 5 tahun, nggak ada masalah selama nggak ada kebocoran. Makanya di Permen juga harus ditimbang kan gitu. Nah, kemudian pemeriksaannya itu 6 bulanan seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan perawatan di APAR. Makanya saya juga kadang bingung menjawabnya Pak, kenapa kok nggak dikasih manometer ya? Karena memang bahan makanya gini Pak Marwanto, agak malu saya kalau diundang sama Pak Saiful, Pak Agus, ajari kami deh. Saya bawa ini yang namanya apa? Yang namanya CO2, ya. Baru ditarik pinnya nggak lama, habis. Nah, Kan kadang apa ya? Betul. Agak kesel gitu sama Pak Saifulnya, segen lah saya. Mohon maaf Pak Saiful, padahal udah saya isi nih loh, gitu. Jadi ini untuk masukan juga lah sama teman-teman APARI ya, APARI. Mungkin itu. Ya Pak Saiful ya. Betul Pak Saiful, saya setuju. Pertanyaan selalu berulang ini. Siap. Pak. Oke, ini jawaban dari saya juga Pak Agus. Oke, ada lagi Pak? Siap. Ada Ibu, Pak. Silakan. Ya. Izin. Siapa dulu Pak? Saya tuh siapa nih? Saya Pak Rizky ya, Pak
Rizky dari Kapuas Prima dulu ya, bentar ya. Iya, silakan Pak Rizky. Oke Pak, mungkin terkait yang tadi Bapak bilang repel Pak, repel APAR. Dari beberapa pengalaman saya Pak, di perusahaan yang lalu-lalu saya itu melakukan repel APAR secara mandiri Pak dari perusahaan. Mungkin apakah perlu dilakukan lisensi Pak? Harus ada lisensi dari pihak yang terkait repel yang dilakukan oleh perusahaan. Inilah Yang pertanyaan kedua, yang saya tunggu nih. Ya, silakan Pak. yang Lanjut, kedua Pak. ini untuk penggunaan APAP Pak. Kategori kebakaran apa yang kita gunakan APAP di saat terjadi emergensi Pak? Karena pastikan dari kapasitasnya berbeda Pak antara APAR dan APAP itu. Ada beberapa kategori kenapa harus di lokasi kita sediakan APAP dan di lokasi tertentu kita sediakan APAR Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya. Pak siapa tadi? Pak Agus? Rizky Pak. Pak Rizky ya? Pak Rizky. Pak Rizky. Oke, baik. Langsung saya jawab nih Pak Agus, mohon izin. Ya, monggo Pak. Ya Pak. Saya tanggapi ya. Jadi gini, pengisian APAR secara mandiri tentunya yang pertama biasanya kan dilakukan oleh perusahaan tertentu ya, perusahaan refill APAR. Nah, dilakukan apa tadi istilahnya apa tadi pertanyaannya tadi? Pengisian refill APAR secara diisi oleh perusahaan Pak. Jadi tidak ada lisensi pengisian tertentu. mandiri. Oke. Dia ingin ada lisensi ke depannya ya, Pak. Ya, oke, baik. Pak Maranto. Ya, betul Pak. Jadi gini, memang perlu Pak, perlu ada namanya lisensi untuk proses pengisian tadi. Karena pada saat proses pengisian itu juga kan adalah proses yang cukup berbahaya. Jadi bagaimana pengamanannya dan lain sebagainya. Yang pertama dari proses pendirian perusahaan itu sudah ada yang namanya perizinan, entah itu siupnya atau apanya lah dan lain sebagainya lah. Saya kurang paham lah itu. Tapi intinya bahwa perusahaan tersebut bisa berdiri, kemudian bisa dilakukan usaha, kemudian bentuk usahanya adalah penghasil refill APAR tadi. Yang kedua, uji laboratorium. Nah, uji laboratorium, APAR tersebut memang perlu dilakukan uji laboratorium. Apakah APAR tersebut berapa kandungan yang tersedia dalam tabung tersebut? Apakah 70%, 80%, 90%, atau bahkan ada yang 60% seperti itu. Nah, ini juga perlu dilakukan uji. Petugasnya juga dilakukan pelatihan, ada lisensinya gitu ya. Jadi nanti bisa menghubungi APAR itu untuk melakukan itu. Jadi nanti akan diarahkan bagaimana untuk melakukan lisensi tersebut. Harapannya adalah kenapa dilakukan seperti itu supaya nanti produk yang beredar ke masyarakat itu dalam kondisi aman, kemudian juga siap untuk digunakan dan benar. Jangan sampai nanti datang ke masyarakat, ya itu masyarakat dikasih pilihan yang cukup banyak gitu kan. Pak, pertanyaan saya Pak, kalau saya potong Pak, maaf ya. Kalau secara pembelian baru ya pasti ada standar-standar SNI-nya yang kita dapat dari APAR itu. Pertanyaan saya, ada nggak Pak regulasi yang mengatur perusahaan boleh melakukan refill sendiri Pak? Ada. Ataukah dari APARI membuat seperti pemberitahuan untuk perusahaan yang melakukan refill sendiri harus ada lisensi dari APARI? Iya. Karena soalnya Pak, perusahaan-perusahaan besar yang saya pernah di Kaltim Primakol juga itu melakukan refill sendiri Pak, terkait kos dan biaya. Ya, Pak. Itu nggak kita tutupi Pak Marwanto. Iya. Ada nggak Pak? Betul. Makanya di sini keluarnya satu SNI 180 2021 itu untuk memfasilitasi itu Pak. Jadi untuk teman-teman yang usaha APAR, baik itu refill maupun yang tabung baru, itu memang ada gitu. Jadi nanti bisa berkomunikasi Bapak dengan APARI, nanti japri ke saya boleh, nanti akan saya share kepada ketua APARI-nya supaya nanti bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Ini baiknya seperti apa? Karena ya tadi saya udah nggak bisa berbuat banyak deh kalau udah ngomongin budget deh gitu ya. Seperti itu. Tapi saya di sini berbicara terkait dengan keamanan dan keselamatan. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak Rizky. Saya mau diskusi Pak, terkait apakah tim yang melakukan pengisian APAR itu dilakukan
training lagi gitu. Kan ada Ya. beberapa kategorinya yang harus kita ikutin. Oke. Ya, terkait tadi saya bilang tadi Pak, perusahaan pasti mencari cost yang lebih rendah. Dengan kita melakukan refill, kita beli folder, kita pengisian yang menggunakan oksigen, sudah ada jadi folder itu. Mungkin Gitu gitu kan? Pak Marwanto, untuk mempersingkat nanti dijembatani lah. Ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus nih. Sampaikanlah ke organisasinya atau satuan lingkupnya APARI ya. Ya, APARI betul. itu penting itu. Jadi sama-sama supaya semua APAR yang beredar di Nusantara ini betul-betul tekanannya sesuai, fungsinya sesuai, daya padamnya bagus. Itu yang kita harapkan Pak Ya, Marwanto. betul. Oke, silakan untuk pertanyaan lain, silakan. Lagi tadi pertanyaannya belum saya jawab, yaitu tentang kapan penggunaannya. Nah, api sebenarnya adalah digunakan ketika ada potensi api yang penyebarannya cukup cepat membesarnya. Nah, itu. Makanya salah satu contoh adalah di SPBU, di tempat-tempat penampungan B3. Nah, di situ kan sudah ketahuan nih resiko bahayanya seperti apa. Nah, apabila sudah masuk kategori sedang sampai dengan berat, nah saya disarankan ya jumlah aparnya juga disesuaikan. Jadi Bapak nanti bisa lihat terkait dengan tabel APAP yang akan digunakan. Nah, ini bisa dilihat di tabel ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini nanti berapa jumlah APAP-nya, kemudian kategorinya masuk dalam kategori berapa. Nah, ini rating akan menentukan APAR atau APAP. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi bisa dilihat dari tabel tersebut. Jadi seperti itu. Oke, Pak Rizky, Pak Agus. Silakan yang lain. Izin Pak, mohon izin. Pak. Halo Pak, izin Pak. Waduh, semua Izin, nih Pak. siapa ya saya. Dari mana tuh Pak? Izin. Ya dari Manado lah. Ya. Silakan. Mohon izin Pak. Banyak Pak pertanyaannya. Marwanto. Silakan. Iya, jadi pertanyaan saya terkait untuk fire rating APAR ya Pak. Halo? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Iya, untuk pertanyaan saya terkait untuk fire rating APAR, Pak. Halo? Bisa dengar, Pak? Silakan dilanjut, Pak. Iya. Lanjut, Pak Peter. Yang jadi pertanyaan, bagaimana suatu APAR dapat diberi label rating seandainya dia 2A atau ada seterusnya lah 2A, 50B atau 10C. Bagaimana bisa dikasih rating seperti itu? Untuk kedua, apa ada tidak regulasi khusus di Indonesia untuk APAR pada ruangan-ruangan khusus? Kalau saya temui pernah ada di suatu tempat, ada ruangan MRI, ada alat pemadam khusus di situ, kualifikasinya A sama C. Itu alat pemadamnya dari luar. Apa ada regulasi khusus Pak, di Indonesia? Pak Peter, kita cukup 2 pertanyaan dulu Pak Peter ya. Iya, kita langsung siap ke Pak Marwanto. Silakan Pak Marwanto. Silakan Pak Ya, Marwanto. baik, terima kasih Pak Agus, Pak Peter pertanyaannya nih. Ini cukup menarik nih. Nah, bagaimana sih pemberian rating APAR? Nah, untuk pemberian rating APAR itu harus dilakukan uji di laboratorium tertentu. Nah, misalnya di laboratorium pemadam kebakaran. Misal begini, Pak, saya punya produk APAR ukuran 3 kg. Nah, biasanya akan lulus untuk APAR rating berapa nih? Misalkan rating 5A. Kita akan uji, Pak. Nah, ujinya itu ada 2 nih. Pertama, uji dengan menggunakan media A, yaitu kayu dengan ukuran tertentu, dengan standar tertentu. Oh, ini kalau untuk ukuran 3 kilo kemungkinan ratingnya adalah ini. Maka kita lakukan uji. Nah, itu kayunya ada ukurannya, mulai dari lebar kayunya, kemudian panjang kayunya, jumlah tumpukan kayunya, kemudian diuji di laboratorium, kemudian waktu pengujiannya, arah angin, kelembapan, dan lain sebagainya. Itu ada ketentuannya, Pak. Nanti di SNI 180 itu ada. Kemudian terkait dengan pengujian kelas B. Nah, kelas B itu misalkan 55B. Maka media solarnya, bensinnya, itu berapa liter, perbandingannya berapa liter, kemudian airnya berapa liter, luas yang akan diuji itu berapa, dan lain sebagainya. Baru kita lakukan uji. Nah, pengujiannya itu memang ini teknis nih, secara teknis. Misalkan api tersebut dibakar, media tersebut dibakar selama sekian menit, kemudian dipadamkan, dibiarkan 1 menit, kemudian nyala kembali atau enggak. Kalau dipadamkan, disemprotkan APAR-nya tersebut, kemudian tidak menyala kembali apinya, maka APAR tersebut lulus uji rating kelas tersebut.
Misalkan 5A, 55B, dan lain sebagainya. Seperti itu, 12A, dan seterusnya. Kalau dalam 1 menit tadi dibiarkan, kemudian menyala kembali, maka dia tidak lulus. Nah, baru boleh diperkenankan mendapatkan sertifikat bahwa APAR dengan produk A itu ratingnya adalah sekian. Itu untuk satu jenis atau berat APAR tersebut. Nah, seperti itu, Pak Oke, Peter. Pak. Oke. Mungkin yang jadi catatan Pak Marwanto, tidak semua pemadam di kita di Indonesia tuh punya lab ya. Oh, DKI pasti punya lab. Kalau Ya. saya lihat di Sumatera Utara sendiri punya 33 kabupaten dan saya yakin labnya itu tidak ada. Ya. Sudah bisa saya pastikan tidak ada labnya. Mungkin Pak Peter nanti bisa solusi langsung ke Pak Maranto ya. Oke ya, kita lanjut yang lain. Silakan Pak. Saya Pak. Siapa? Bekasi, Pak, Bekasi. Bekasi ya, Bekasi deh. Ada. Lanjut. Alhamdulillah. Satu lagi, saya akan jawab sedikit ya. Karena banyak kali ya, satu-satu deh. Ya. Terkait dengan regulasi di area-area khusus, memang sudah disampaikan pada saat materi Pak Edi Parwoko bahwa memang ada peraturan yang khusus, tetapi pada prinsipnya gini, setiap tempat yang memiliki resiko bahaya kebakaran wajib untuk dilakukan proteksi baik aktif maupun pasif. Nah, aktif dan pasif tadi yaitu dilihat dari analisa tadi. Tadi saya rasa sudah dijawab oleh Pak Edi Parwoko juga. Seperti itu, Pak. Siap, Bang. Siap. Terima kasih, Pak ya. Siap. Ya, Bekasi lanjut nih. Lanjut Bekasi, tetangga. Iya. Baik. Terima kasih Pak Agus, waktunya Pak Marwanto. Ya, saya Iwan. Silakan, Saya kebetulan kerja di daerah Bekasi Kota, salah satu pusat perbelanjaan. Katakanlah Mawar. Ya, jadi pertanyaan saya tadi sih Bapak udah menjelaskan terkait APAR beroda jenis CO2 kadang-kadang suka nyetrum ini Pak. Nah, tadi saya sempat dengar agak kurang jelas. Saya pengen tahu itu penyebabnya apa. Padahal saya praktekkan itu waktu itu sudah memegang handle. Memang handle yang CO2 23 kilo ini kan posisi handle-nya dekat sama corong tuh. Tapi posisi masih nyetrum. Itu yang pertama, CO2. Yang kedua, untuk pressure APAR, kan rentannya jarumnya harus diwarna hijau. Kalau merah ke kiri, artinya tekanannya berkurang. Terkadang juga di tempat saya bekerja, suka menemukan posisi jarum pressure-nya itu di merah kanan, jadi di atas warna hijau. Nah, itu penyebabnya apa dan kenapa? Kemudian yang ketiga, Pak ya, 2 pertanyaan, Pak. Oh, ya wes. Ya, Terima kasih. Silakan. 2 aja, Pak. Ya, silakan Pak Marwanto. Ya, baik. Pak, siapa tadi? Pak Agus? Iwan. Pak Iwan ya? Iwan, Bekasi. Baik. Ya, Pak Iwan dari Pusat Perbelanjaan Mawar ya, tadi katanya Mawar gitu ya. Oke, baik. Kenapa kok kalau kita menggunakan CO2 itu nyetrum gitu ya? Nah, itu memang terjadi karena adanya gesekan antara media dengan media APAR CO2 dengan corong ataupun dengan area lainnya di sekitar aliran CO2-nya tadi. Akibat daripada gesekan tadi menimbulkan listrik statis. Nah, listrik statis itu yang nyetrum ke kita. Nah, sebenarnya itu alami dan normal, nggak ada masalah sebenarnya. Walaupun dipegang di bagian handle, namanya listrik akan mencari grounding. Nah, groundingnya adalah tubuh kita ini sebagai media untuk grounding ke tanah. Ya sebenarnya sama Pak Iwan, dulu waktu SD, mungkin Pak Iwan pernah SD juga kali ya, atau kita juga pasti pernah SD. Sama suruh taruh di meja gitu kan, kemudian kita suruh sisiran atau gosok-gosok, deketin penggarisnya tadi. Nah, nempel tuh. Nah, itu listrik statis. Itu sebenarnya adalah listrik statis dan kondisi itu normal. Makanya kalau saya mempraktekkan CO2, jarang sekali saya peserta pada saat nyemprot, itu saya sentuh. Yang saya lakukan juga, tentu dari awal atau tidak sama sekali. Karena nanti akan, kesetrum, kaget. Kan nggak lucu. Tapi sebentar saya potong Pak Marwanto. Jadi tidak ada dampaknya ya. Paling terkejut saja ya. Terkejut, iya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak, nomor 2-nya. Nomor 2, pressure APAR itu ada di rentang hijau, di rentang warna merah ke kanan. Itu kenapa? Kemungkinan over pressure pada saat mengisi. Kalau diisinya itu tepat, itu biasanya nggak akan terjadi seperti itu. Pertama, isinya adalah N2. Terjemur pun kita tahu bahwa sifat N2 itu tidak akan memuai. Jadi sehingga aman, walaupun diisi kemudian kita letakkan di area terbuka, terkena panas, sinar matahari.
Jadi Kelanjutannya berbahaya tidak Pak kalau jarumnya ke kanan, ke merah kanan? Berbahaya nggak untuk tekanannya? baiknya dikembalikan kepada vendor untuk dikurangi tekanannya supaya dalam Kalau saya praktek Pak Marwanto itu selalu saya lebihkan biar tekanannya itu pas. Ya betul. Lebihkan sedikit. Ya lebih sedikit di hijau lah gitu. Supaya apa? Supaya komponen-komponennya itu bisa lebih awet lah gitu karena ada batasan-batasan. Seperti itu. Oke. Untuk sesi kedua ini silakan satu pertanyaan lagi. Pak, biar kita closing. Oke, siap. Silakan Bapak, Ibu. Izin Pak Agus. Iya. Silakan langsung Pak Saiful tadi ya? Pak Saiful lagi nih? Pak Andi, Pak. Pak Andi ya, silakan Pak Andi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Agus atas waktu kesempatannya. Salam kenal Pak Marwanto. Pak Marwanto izin bertanya Pak terkait dengan ini pertanyaan menggelitik Pak. Jadi di Indonesia ini untuk jenis DCP Pak memang banyak. Saya berapa kali ngisi tuh ada katalog produk yang kualitas 40, 70, 90. Nah, cuman waktu itu saya pernah inspeksi bentuknya karungan Pak. Ini saya bingung sebenarnya di Indonesia ini Pak. DCP ini ada berapa banyak produk Pak. Dan sebenarnya yang tapi kita tinggal di Indonesia loh Pak. Nah ini yang terlisensi apa ini? Iya. Yang terlisensi apa ini yang mana sih Pak produknya? Karena ya kita jujur aja sebagai pemuda saya bingung Pak untuk kualifikasinya ini 40, 90, 70 saya minta MSDC lain lagi. Nah mungkin ada petunjuk Pak dari Pak Marwanto nih atau ada kontak person Apari Pak yang memang kami bisa percayai orang ini sebagai memang produsen alat yang memang baik gitu loh Pak. Mungkin itu aja Pak saya. Silakan Pak Wanto tanggapi. Pak Wanto udah ketawa saja tuh. Silakan Pak. Ya jujur aja Pak, kita terbuka aja kan gitu. Iya, justru ini membuka visi misi kita Pak, supaya ke depan lebih baik. Silakan Pak. Pertanyaan bagus. Saya tujuannya di sini menyampaikan adalah untuk kedepannya jauh lebih baik lah ya gitu ya. Karena memang saya tadi sampaikan bahwa di pasaran atau di luaran itu masyarakat diberikan pilihan mau yang murah, yang mahal gitu kan. Tentu akan memilih yang murah gitu kan. Nah yang murah itu pasti ada resikonya, yang mahal juga tentunya ada kualitasnya gitu ya. Nah untuk itu makanya ada yang namanya SNI gitu kan. SNI ini kan standarnya kita nih. Kalau memilih barang tuh yang ini, jangankan itu Pak, listrik aja nih, kita mau beli colokan listrik, ada yang 5.000, serba 5.000, ada yang 50.000 satu Pak. Nah masyarakat kan milih yang 5.000 kan gitu ya. Nah seperti apa sih? Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa paling tidak ini Bapak, untuk memilih APAR, yang pertama itu tadi SNI. Kalaupun tidak ber-SNI, minimal sudah ada uji dari pemadam kebakaran. Nah, buat rekan-rekan yang punya usaha itu, coba deh sekarang mulai ke arah sana supaya lebih baik. Nah, terkait tadi Pak, mau karungan kek, mau yang pel-pelan kek, yang seperti apa gitu ya. Nah, jadi sebenarnya baiknya adalah yang kalau bisa mau inspeksi, yang pel-pelan Pak, yang ada embernya lah gitu ya. Kenapa? Karena ketika pel-pelan tadi posisinya masih vakum Pak. Karena ternyata media APAR, kalau nih misalkan gini, Bapak APARnya padat, sudah membeku, kemudian dikeluarkan, dikorek-korek, dijemur gitu. Betul. Akan membekuk lagi nih gitu. Tapi perlu diketahui bahwa APAR tersebut sudah bersentuhan dengan udara. Nah, ketika bersentuhan dengan udara, berarti ada uap air di situ yang akan membuat APAR tersebut bisa jadi menggumpal. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Makanya perlunya ada SNI, perlunya ada uji laboratorium. Yaitu tadi, bagaimana APAR yang akan kita beli itu benar-benar berkualitas. Jangan sampai kita gunakan APAR nggak bisa melakukan pemadaman. Resikonya malu, Pak. Ya, dan betul. Banyak gitu jadinya tuh. Banyak Pak, sangat clear. Banyak kejadian seperti itu. Betul. Oke, gimana? Puas Pak? Cukup Pak, puas. Cukup ya. Nanti untuk Pak Andi saya kasih hati ketiga nih sama Pak Marwanto lagi nih. Boleh Pak. Biar kita saya minta kontak personnya Pak Marwanto Pak, di sharing Pak. Jangankan kontak, uang aja dikasih sama Pak Marwanto ya. Siap. Jadi gitu ya Pak. Ya. Atau ada kata-kata kita coba close karena kita persiapan untuk hari besok ya. Untuk Pak Marwanto ada statement closing dari Pak Marwanto, silakan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih buat Bapak dan Ibu peserta semuanya bahwa kita tuh memilih APAR itu tujuannya untuk mengamankan aset kita. Jadi bukan hanya sekedar pemenuhan daripada proses akreditasi atau yang lainnya lah atau ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Tapi cobalah kita aware. Nah, buatlah spesifikasi pada saat ke procurement, ke bagian pembelian atau bagian pengadaan, spesifikasi paling tidak memenuhi standar-standar yang
ada ya paling tidak sudah dilakukan pemeriksaan oleh atau uji laboratorium oleh pemadam kebakaran atau paling tidak sudah ber-SNI. Kemudian aparnya kalau bisa menyebutkan persentasenya yaitu 90%. Karena dengan persentase 90% biasanya dengan orang yang belum terlatih itu mampu melakukan upaya pemadaman. Tapi kalau yang di bawah 70%, orang yang terlatih pun terkadang juga gagal melakukan upaya pemadaman. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana keselamatan aset kita harus kita jaga, harus benar-benar aman, karena ini adalah lahan kita, sawah ladang kita, nasi periuk kita yang harus kita jaga sampai dengan akhir nanti. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marwanto ya. Untuk teman-teman sekalian saya doakan tetap sehat, dilimpahkan rezeki. Mudah-mudahan kita besok kembali berjumpa pukul 8.45 kembali ya. Amin. Jadi nanti saya berharap tidak hanya mengerti ya Pak Marto ya. Saya berharap pemahaman lah, walaupun sedikit paham gitu. Jadi walaupun nanti kami berikan sertifikat, paling tidak sertifikat itu bukan hanya hitam di atas putih, tetapi bagaimana teman-teman dapat menjelaskan itu ke teman di perusahaannya atau ke saudaranya seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan semua. Nanti pihak kami yang akan mensortir ya teman-teman yang sudah absen. Nanti sampai keluar sertifikatnya. Kita sambung esok hari. Makasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Agus sudah memandu webinar kita pada hari ini. Demikian acara webinar kita pada hari ini. Sudah kita dengarkan materi-materi dari 2 orang narasumber yang luar biasa. Kami kembali kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absensi ya yang sudah di-share melalui room chat Zoom, juga melalui kanal YouTube Balai K3 Medan. Link absensi akan kita tutup jam 13.00 sertifikat webinar. Ya, untuk yang seri yang pertama, untuk seri hari ini akan kita share melalui WA Group kira-kira 1 minggu setelah kegiatan. Mohon agar tidak meninggalkan WA Group sebelum sertifikat Bapak Ibu terima. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu para narasumber atas kesediaannya untuk sharing ilmu pengetahuan dan pengalaman pada webinar kita pada hari ini. Juga untuk Bapak Ibu sekalian para peserta webinar, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu esok hari pada webinar trilogi webinar Emergency Response Plan seri yang kedua. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Terima kasih.